Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif Madan Sulam Taufiq dan Alam Al-Alim Al-Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman berapa? 23, 24, 25. Halaman berapa? 24 sampai wa arkanul khutbatain. Udah belum? Udah? Udah majelis itu belum itu? Belum? Berarti sekarang? Biasanya majelis lama tertib jamaah ditandai gitu ya, sampai sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daraini. Selamat bergabung bagi pengikut setia dan juga pengikut taklim online Abah Imam Sahroni melalui saluran TikTok Live yang bergabung dari Masjid Jami Al-Fatah di Pondok Makmur di Pondok Kota Tangerang. Kali ini pelajaran kita adalah kitab Sulam Taufik ya. Sulam Taufik, kitab tentang akidah dan juga fikih ya. Silakan sambil disimak taklimnya, namun belum bisa berinteraksi. Silakan yang mau mengirimkan hadiah berupa tete layar, mawar, apalagi lope-lope
ikan paus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa arkanul khutbataini hamdulillahi wa salatu ala nabi wal wasiyatu bil taqwa fihi wa ayatu mafhumatun fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fi thaniyah. Wa arkanul khutbataini, dan adapun rukun-rukun dua khutbah, rukun-rukun dua khutbah, terutama khutbah Jumat. Rukun-rukun khutbah Jumat ya, dan juga khutbah yang lainnya. Pertama, hamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Wassalatu ala nabi, dan salawat kepada Nabi Muhammad. Wal wasiyatu bit taqwa fihima, dan berwasiat di dalam takwa di antara dua khutbah itu. Wa ayatu mafhumatun fi ihdahuma, dan membaca ayat yang dipahami di dalam satu dari dua khutbah. Wa du'a lil mu'minina fi tsaniyah, dan berdoa bagi orang mukmin pada khutbah yang kedua, tsaniyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi rukun-rukun khutbah yang pertama itu memuji Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalimatnya macam-macam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau alhamdulillahnya sekali syah apa enggak? Syah. Jadi kalau ada khatib yang membaca alhamdulillahnya sekali, jangan dibilang wah enggak sah itu. Justru yang enggak sah yang belum nyampe sini ngajinya. Jadi kalau ada khatib alhamdulillah satu kali syah, dua kali syah, tiga kali syah, tapi jangan berkali-kali, itu namanya dzikir pada sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah, bla gitu ya. Itu namanya memuji Allah. Wassalatu ala nabi, dan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi selesai memuji Allah, alhamdulillah, gini-gini terus. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad. Sependek-pendeknya salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad, sependek-pendeknya salawat. Tapi dalam khutbah kalau bisa panjangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau Sayyidina Muhammad juga boleh ya. Kemudian wasiat taqwa fihima. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum bittaqwallah, berwasiat di dalam takwa. Kemudian membaca ayat yang bisa dipahami di dalam salah satu dua khutbah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Ada ayat yang dibaca itu syah. Jadi bukan khutbah pertama dan khutbah kedua baca ayat ya. Satu aja di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua dia membaca ayat. Ingat ayat, walaupun cuma wal asri, satu ayat bukan itu ya, satu ayat ya, syah, dibaca ayatnya itu udah syah. Wa du'a lil mu'minina fi tsaniyah, dan doa buat orang mukmin pada khutbah yang kedua ya. Dan semua rukun ini berbahasa Arab. Jadi nggak boleh yang namanya orang khutbah Jumat segala puji bagi Allah, nggak boleh. Harus alhamdulillah dulu. Kalau dia terjemahin boleh. Termasuk wasiat di dalam takwa. Usikum bittaqwallah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan
sadida yuslih lakum a'malakum terus wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu ayat udah itu. Tapi perwasiat di dalam takwa harus dengan bahasa Arab. Adapun nanti diartiin ya, para jamaah sekalian malam dan subuh dan seterusnya, kemudian khatib perwasiat itu ya, itu mau udah artinya, udah terjemahnya. Jadi kalau ada khatib kagak mengucapkan khatib perwasiat, tapi dia udah mengucapkan usikum bitaqwallah, maka udah termasuk kena rukun khutbah. Nah ini karena di Arab nggak ada khatib perwasiat kepada jamaah semua, ada nggak begitu? Nggak ada, orang bahasa Arab dia bayar. Ya, jadi gitu ya. Jadi bukan kalimat khatib perwasiat, tapi wasiat di dalam bahasa Arab. Kemudian doa ya terakhir, usahakan saya pesan kepada para khatib, tolong biar kagak lupa. Ini doa buat mukmin ini di awal, usahakan. Sebab pernah saya nemui waktu saya jadi musafir sholat Jumat di mana itu ada khatib baca doa panjang. Kalau bahasa itu Masjid Agung Cianjur waktu itu, saya acara sana Masjid Agung Cianjur, ya. Itu dia baca doa panjang, baca doa panjang, ya. Walhamdulillahirabbil alamin, amin. Allahumma shlih lana dinana, dan seterusnya sampai baca Rabbana. Nggak ada doa buat orang mukmin dan mukminat. Nggak dibaca, siapa nggak Rabbana? Nggak bisa. Jadi tolong diutamakan dulu. Walhamdulillahirabbil alamin, fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina. Utamakan duluan, takut kelupaan gitu ya. Karena doa ini jarang kita baca pada saat doa selesai sholat, jarang. Makanya duluin. Jangan sampai doa yang lain banyak, doa yang wajib malah kagak kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa syurutuha, dan adapun syarat-syarat khutbah dua, dan adapun syarat-syarat dua khutbah atau haratu anil hadatsaini, maka yang khatib yang khutbah itu harus suci dari dua hadas besar dan hadas kecil. Khatibnya ya. Wa anin najasati, dan juga suci dari najis, suci dari najis. Fil badani, di badannya, wal makani, dan tempatnya, wal mahmuli, dan juga yang melekat padanya atau yang dibawanya, Maka kalau khatib bawa tongkat, tolong tongkatnya dipastikan suci. Jadi khatibnya itu suci bukan cuma pakaian dia, bukan cuma badan dia, tapi apa yang dibawa. Sorban, peci, udang-udang gitu ya. Bahkan tongkat yang dia bawa, semua yang melekat padanya harus dipastikan dalam keadaan suci. Jadi tolong ya, apa yang ada yang dia bawa harus suci, termasuk terpean, bukunya, catatannya. Jadi kalau catatan bikin kucing, disalin, diganti. Kucingin kucing kayak gini catatan, udah lihat nggak ada yang tahu ini, enggak, dia bawa, ya kan dia bawa itu najis. Jadi apa yang mahmul yang dia bawa dalam keadaan suci, nah itu khutbah ya khatibnya. Wasatul aurati, dan menutup aurat pasti lumayan ya. Wal qiyamu, dan berdiri.
wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Pernah nggak nemuin orang khutbah satu kali? Pernah nggak? Khutbah cuma satu kali? Belum ya? Saya pernah. Kalau khutbah Id, saya pernah juga ngalamin khutbah Id. Waktu itu masih di Surabaya, saya masih jadi mahasiswa. Khutbah Id kagak dikasih bangku di lapangan. Dia kira saya sama kayak lain. Ya ternyata saya malah pakai khutbah kedua. Ya, khutbah keduanya bagaimana? Duduknya ya saya nungging doang. Tahu nungging doang? Ada podium di lapangan begitu, ya. Pas selesai khutbah pertama, ya. Kemudian saya seperti isyarat orang yang sedang duduk, bahasa kita apa? Nege, jongkok gitu. Saya bangun lagi, sebagian udah rapi-rapiin sejadah, rapi-rapiin, dia kirain kagak ada khutbah, karena kebiasaan dia nggak ada. Ternyata ada. Akhirnya kata pengurusnya, mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak tahu, biasanya khutbah cuma sekali, ini 2 kali, maka nggak siapin bangku. Nggak siapin bangku buat duduk. Ya itu pengalaman ya. Jadi khutbahnya 2 kali dia pakai, ya, berdiri duduk di antara 2 khutbah. Wal milahu bainahuma, dan penurutan antara khutbah dengan sholat. Makanya orang khutbah Jumat itu penuh. Kenapa? Karena khutbahnya duluan, nungguin sholat. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id, sholat, maka kadang-kadang bahasanya kan begitu. Mau kemana? Sholat Id. Ya. Habis sholat pulang. Ada nggak yang begitu? Karena dia kira sholat Id. Mau kemana? Sholat Jumat. Ya benar, nungguin komat. Padahal kan khutbah dengan sholat itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Ini terutama ibu-ibu nih, belum khutbah kedua udah mulai rapi-rapi. Ada nggak yang begitu? Baru mulai khutbah kedua, apalagi kira khotimnya kagak enak. Lah yang namanya khotim mah kagak enak. Lah masa khotim mesti lucu? Khotimnya nggak seru ya, kan tawanya lah ditawa. Ya khotimnya kagak enak. Baru setengah khutbah, dia udah pada rapi-rapi jalan aja. Tuh jalan aja begitu. Kadang-kadang jalannya ngelangkain orang. Hati-hati nih. Udah seul adab juga tuh. Jadi jalannya ngelangkahin orang. Ya ini hati-hati ya. Jadi sampai selesai, sampai doa ya, tolong biasakan begini ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang udah kekedik aja kan. Khotibnya gak seru ya, khotibnya gak kedengeran ya. Ya kalau bakal dengeran volumenya gede. Ya, ya, jangan sampai terjadi lagi asik-asik sholat, mic-nya mati. Wah itu repot urusan, jadi imamnya ada 2. Ya, benar terjadi gitu ya. Jadi tolong selesaikan dulu khutbah. Khutbahnya diselesaikan, khutbahnya sampai selesai ya. Syukur-syukur sampai selesai, lalu salaman ya. Silakan. Ini siapa? Ustaz Jun ya. Ustaz Jun dari ini apa? Karya Bakti. Alhamdulillah ya. Jadi ya harus berurutan wal mula ya. Antara khutbah dengan sholat harus berurutan ya. Jangan ada jeda istirahat ya. Wa qur rabbi fir warhamu anta khairur rahimin, misalkan gitu. Atau selesai doa enggak langsung komat. Tadu ya, tolong bikin kopi dulu. Ada itu pun ada dapur bikin domino, walaupun harus khotib. Nggak boleh langsung komat ya,
harus berurutan antara khutbah dengan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa bainahuma wa baina sholati, antara khutbah dengan sholat berurutan. Wa ayyakuna bil arabiyyah, dan hendaknya khutbahnya pakai bahasa. Jadi kalau ada khutbah pakai bahasa Arab jangan disalahin. Sudah mau khutbahnya pakai bahasa Arab kok kagak ngerti. Lah orang khutbah pakai bahasa Indonesia juga aja tinggal tidur, ngomong ngerti. Ngerti, paham, itu bukan rukun. Yang diperintahkan adalah apa? Ketika orang khotib khutbah itu diperintahkan apa? Ansitu wasma'u wa'atiku. Nah itu dibaca ya hadisnya. Tapi kita biasa bacanya kan kalau surat ini doang ya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terusnya ansitu suruh diam, wasma'u suruh dengerin, wa'atiu disuruh taat. Bener, ansitu wasma'u tuh. Giliran ansitu diam, bener diam semua. Ya. Jadi pakai bahasa Arab itu justru memang begitu. Ya. Jadi kalau ada khatib di Al-Fatah, ada yang pakai bahasa Arab, jangan dibilang wah cuma beda di alirannya, enggak gitu. Justru kalau khatib pakai bahasa Arab enak, cepat ya, cepat ya. Saya pernah di Masjid Al-Madinah, Al-Madinah, CPD itu ya. Itu waktu itu datang WA jadwal khatib, ya datang WA-nya itu hari Rabu biasanya. Jadwal khatib kasih waktu durasi 10 menit. Saya bilang saya mah ya lebih bagus, lebih cepat, kalau bisa 7 menit. Nyampe sono kata pengurusnya, yai khutbahnya yang rukun-rukunnya aja. Ya udah tambah enak, 4 menit kelar. Rukun-rukunnya doang gitu ya. Rukunnya doang baca Quran ayat 1 ya. Ayo hadir rahimakumullah, qala Allah ta'ala fi kitabul mubin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah langsung doa selesai, enak. Lebih cepat. Karena memang perintahnya begitu. Ya. Untuk khutbah Jumat wa yudillu sholata wa yaqsurul khutbah jumu'iyah, ada enggak di rawi itu? Bukan rawi nih. Ada enggak? Iqbal apa? Ubay yang kedua itu Ubay itu yang muda nih, seangkatan ya. Udah 30 tahun, udah khatam 30 juz, luar biasa itu. 30 juz, sobat tanya, alhamdulillah udah khatam. Wa yutilu sholata, memanjangkan salat, wa yaqsurul khutbah jumu'iyah, dan memendekkan khutbah Jum'ah, pendekin. Jadi pendekin ya ayat 1 hari 1 udah cukup ya gitu. Ya. Jadi kalau yang udah terbiasa khatib, terbiasa khutbah ya tolong dipendekin ya. Apalagi kalau waktunya itu, kalau sekarang saya ada minat ya. Sekarang jam 12 kurang berapa itu udah Jumat. Ya udah tambah cepat ya. Kadang-kadang kan ada yang jam 12 lewat ya, masuk kerja jam 1, jam 12 lewat 10 baru adzan gitu ya. Kemudian sholat sunnah, kemudian khutbahnya itu jam 12 lewat 20 sampai jam 1 belum kelar sholat, belum pulang keluar dari rumahnya dari masjidnya, belum jalannya akhirnya. Nah, maka ada beberapa pertimbangan, cukup yang rukun-rukunnya aja. Ada beberapa masjid begitu ya, tapi kalau kata saya alhamdulillah ya Pak Musli ya, kenapa udah dilem berdasarkan berat badan. Iya, biar tetap yang panjang khutbah ya Ustaz Julia, khutbah sampai sejam, tapi segitu-gitu juga. Jadi rukunnya ya harus kena, dan adabnya
harus memendekkan khutbah Jumat. Allahumma shalli ala Muhammad. Faslun ay hada faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'ah aw ghairiha. Yajibu wajib ala kulli atas setiap man orang sholat yang sholat muqtadiyan berjamaah fi jumu'atin aw ghairiha pada sholat Jum'ah atau yang lainnya. Ini fasal fi surutil iqtidah. Wajib atas orang-orang yang sholat berjamaah pada Jumat, sholat Jumat atau yang lainnya, ya itu sab'atul umurin, ada 7 ya kalau di dalam syaratnya itu. Wajib atas dia melaksanakan beberapa hal. Pertama, jadi orang yang sholat berjamaah pada sholat Jumat atau sholat Jumat, Allah yataqaddama ala imamihi fi mauqifin wa ihramin. Allah hendaklah tidak yataqaddama mendahulukan ala imamihi atas imamnya fil mauqifi pada berdirinya wal ihrami dan takbiratul ihram. Enggak boleh mendahului di imam, baik dalam tempat berdiri, artinya jangan sejajar, gitu ya, nggak boleh saja. Ya, kalau sholat berjamaah, kalau berdua, ya imam di depan, makmum berada di belakang bagian kaki kanan, cukup sejengkal, maksimal 2 jengkal. Jadi jangan sampai imam di depan sendiri, makmum di sini sendiri, kesian tuh imam, terculik lagi. Jadi kalau berdua, posisinya jangan sampai terlalu jauh seperti baris ini. Kalau cuma berdua, gitu ya. Sekarang bagaimana? Awalnya sholat berdua, makmumnya itu berada di belakang imam sebelah kanan, cuma sejengkal, pendek gitu ya, sedikit gitu ya. Datang lagi, ini yang namanya makmum. Apakah langsung mundur? Enggak. Ingat, cari celah atau cara yang sekiranya mundur itu tidak merupakan tambahan gerakan, tapi bagian dari gerakan sholat. Caranya gitu. Ini imam di depan, makmum di bocah malah di sini bocah atas sini lama gak dikasih juga, jangan diajak dia mah, tandain keluarin dari ini ya, dari kakak di sini. Makmumnya siapa? Makmum mal teriak mal dah. Nah gitu. Sini. Lingkar depan, biar paham. Karena masih ada anak gemal lagi sholat sama saya, malah di belakang jauh banget. Nah, sini. Nah, kalau berdua, sholat jamaah berdua nih. Nah, op dah segitu tuh jalannya tuh ya, segitu. Jangan di sono. Jangan di sono, kesian imam sama makmum ya. Nah sekarang tiba-tiba masuk lagi imam sama makmum yang kedua. Siapa? Jangan cuma coret sudah. Baik. Ini anak muda harus paham ini. Nah, masuknya ke sono ya, biarkan dulu ya di belakang. Cara pertama nih di belakang, Allahu Akbar kan gitu ya. Nah, nanti pindahnya ketika ada cara sholat yang sekiranya tidak nambahkan gerakan. Misalkan setelah sujud ya, duduk, sujud lagi, kan bangun tuh. Jadi seperti pindah ke belakang kakinya. Ya,
Jadi pindah apa namanya, ketika berdirinya dia, nah itu. Jadi jangan waktu itu Allahu Akbar langsung pindah ke belakang, jangan. Ya. Atau ya bisa tadi apa namanya, Ubay ini bersejajar sama Akmal kalau posisinya belum masuk posisi sujud. Ya. Kalau begitu kan nanti akhirnya kena imam. Ya. Atau bisa juga nggak langsung bergerak, tapi cara pergerakannya sekali-sekali. Coba mundur, jangan begitu satu kaki. Ya. Mundur kaki satu, oh diam. Satu langkah kaki kanan. Oh, dah satu, diam. Kaki kedua, diam. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena mundur ke belakang itu harus 4 langkah itu. 1, ya. 2, kalau kaki kiri kanan jadi batal apa enggak? Nah, di situ maksudnya 3 kali gerakan berturut-turut maka hukumnya batal, gitu ya. Jadi paham ya anak muda ya? Anak muda orang tua mas sering praktek, ya sering tahu gitu. Udah, duduk dah. Besok diajak lagi. Benteng. Alhamdulillah. Ini Pak Jibilanto, partner dari Bali tadi. Ya, Gemah udah diajak, ya panitia udah, pengurus sudah, ibu-ibu sedekah Jumat udah. Ada yang iri katanya, Ustaz Mahmud, ngaji subuh kan ada timnya, kok belum diajak katanya. Tim ngaji subuh, nanyain, kita ajak pasar Hibri. Ya doain aja pada waktunya mah insya, pokoknya yang rajin aja ya, pokoknya ngurus masjid rajin, insya Allah dapat barokah, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak boleh sejajar sama imam, apalagi di depan imam, nggak boleh pada umumnya ya. Wal ihrami, dan juga nggak boleh mendahulukan imam dalam takbiratul. Pernah belajar nggak waktu ngaji subuh itu? Muqaranatul ma'mumi bil imam, persamaan gerakan makmum dengan, udah belajar belum? Masih ingat gak itu? Masih ingat tuh pagi tadi masih ada catatan YouTube-nya tuh ya. Makmum bergerak bareng sama imam, ada berapa hukumnya? Ada berapa? Oh, amalan kita udah nanti kita tuh bagian nanti lagi dah. Ustaz nanya mulu. Saya kalau wajah kita selalu seperti itu nanya mulu dia mah. Udah macam mengajar aja apa, jangan pakai nanya-nanya. Ya kalau bertanya tuh kayaknya sombong, ngomong sendirian. Itu ditanya biar ajar kan gitu ya. Ya. Jadi nggak boleh berbarengan, apalagi mendahului imam dalam takbiratul. Bal yubtilul muqaranatu fi ihrami, akan tetapi batal orang yang berbarengan dalam takbiratul ihram, berbarengan. Jadi imam Allah aja langsung Allah bareng, Allahu Akbar bareng gitu, nggak boleh. Tapi ada yang namanya nggak berbarengan walaupun belum selesai takbiratul ihram itu, misalkan Allah baru Allah itu, ini makmum baru oh, nah itu nggak bareng namanya. Syukur-syukur setelah sempurna takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita. Ada nggak sering makmum dahulukan takbiratul ihramnya imam? Banyak. Sholat tarawih, ya di sholat tarawih Allah itu udah duluan gitu ya, saking semangatnya kadang-kadang gitu ya. Jadi batal dia kalau mendahului imam dalam takbiratul ihram. Waktu rahu dan makruh, jadi hukumnya itu ada haram, ada makruh, ada wajib atau sunnah, ada 4 waktu itu ya hukumnya itu. Muqaranah dalam Ihatul Talibin waktu itu saya sampaikan. Waktu rahu fi ghairi illa ta'min, dan hukumnya makruh
berbarengan dengan imam pada selain takbiratul ihram. Ruku bareng sama imam itu makruh. Makruh kalau dahului jelas haram. Illa takmin kecuali mengucapkan amin. Kalau mengucapkan amin hukumnya sunnah bareng imam. Maka imam juga harus tahu kesunahannya. Kadang-kadang imam nggak amin kenceng, nggak amin gitu ya, nggak amin. Akhirnya makmum nungguin. Nah kan seru juga itu. Kata Ustaz Syaroni katanya bagus amin bareng imam berarti bareng malaikat kan gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum nungguin. Oh imam gak imam amin. Maka imam juga tahu kesunahan jadi imam amin bareng walaupun gak kenceng-kenceng banget gitu ya, walaupun gak kenceng-kenceng banget. Dan makmum sekiranya imam udah agak lama ditunggu gak bunyi amin, amin aja udah, jangan sampai gak jadi amin semua. Kenapa? Gara-gara imam kagak amin. Nah, jadi hukumnya sunnah bareng sama imam ya. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknil fi'li, dan hukumnya haram mendahulukan imam bi ruknil fi'li pada rukun fi'li. Rukun sholat ada berapa? Ada berapa? Kemarin sab'ata asyar ada 17. Dari 17 itu dibagi dua, ada rukun qauli dan rukun fi'li. Ya gampangnya rukun qaulinya ada berapa? Rukun qauli kan dikit, rukun qauli mah takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, lalu tasyahud akhir, lalu salam. Dikit kan? Sisanya rukun fi'li. Jadi haram hukumnya makmum mendahului atau berbarengan sama imam ya. Pertama yang bikin haram itu mendahului imam dalam rukun. Imam belum iktidal, dia duluan iktidal. Bighairi udhrin, kecuali ada udzur lain. Kalau ada udzur lain, imam rukunya lama, pinggang udah gak ketahan. Kalau masih sakit biasa mah tahan. Atau imam baca Quran suratnya panjang. Kalau sholat di Al-Ikhlas komplek Garuda itu kan imamnya Syekh Ahmad Syajarah Al-Yamani Al-Hafidh, hafal Quran 30 juz, dia itu dari Yaman tapi sekarang bisa membahas Indonesia. Itu kalau baca Quran minimal 2 makro atau 2 ain. Itu pernah saya lagi umat asal lagi umat cara kejepit, kadang orang tuanya dingin banget, jadi Ustaz kamu dingin banget jadi ya, Masya Allah. Itu kaki sampai kram. Akhirnya saya tumpuk satu kaki ini ya, ditahan gitu, sampai kram. Tapi tetap nggak ruku duluan, nggak bergerak dikit gitu. 2 kali gerak gitu, tapi tahan gitu. Tahan sekuat mungkin. Kalau masih bisa, kecuali udah nggak bisa tahan, baru udah mulai urusannya. Jadi nggak boleh mendahului dalam rukun fi'li. Watabtul birukna ini dan hukumnya batal kalau mendahului imam pada 2 rukun fi'li. Imamnya baru ruku, dia udah sujud, itu batal. Wa kata ta'khuru bihima, dan juga ketinggalan 2 rukun terakhir rukun bighairi udhrin, tanpa ada udzur.
Makanya imam cepet kayak lambat kayak ikutin aja, ikutin imamnya. Baru baca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, baru sekali kita baca dia udah berubah posisi, ikutin. Kayak sholat tarawih gitu ya, jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Kalau ketinggalan 2 rukun maka hukumnya batal berjamaahnya. Bi'atsara min salasatin arkanin tawilatin lahu, apalagi lebih banyak daripada 3 rukun yang panjang ya, itu maka terjadi hukumnya batal di dalam sholat berjamaah. Wa ayya'lama bi tiqalati imamihi wallahu a'lam.